Terima kasih atas waktu Pak Guru dan teman-teman yang diberikan kepada kami. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan materi dari bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Bukan untuk mengungkapkan perasaan ceria ya. Oke, tak kenal maka saya. Maka perkenalkan kami dari saya sendiri, Nyoman Kesha Dinameswari, absen 38, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadani Kita Putri, absen 22. Nama saya Kadani Yamato Suryawidari, absen 20. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Mardika, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wandana, absen 12. Nah, ada Kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong dong. Ayo simak presentasi kami. Harus lulus presentasi kami dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut dari materi pertama, yaitu dari teman saya, yaitu Henny. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelumnya, teman-teman, saya ingin bertanya, ada yang mengetahui apa sih itu hukum? Hukum yaitu aturan, tata tertib, dan kaidah kehidupan. Hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrautan yang akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan dibuat dan ditetapkan oleh badannya resmi dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat atau usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, yang keempat ada lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. Nah, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final atau perkara-perkara selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga ada memutus pembubaran partai politik. Yang keempat ada memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atau pendapat DPR. Kami ada yang ingin bertanya, tapi sebelum itu kami mempunyai tahap-tahapan sebelum itu, yaitu kita akan memberi pertanyaan. Kalian akan memberikan pertanyaan untuk kami. Sebelum itu kalian harus ada salam pembuka, menyebutkan pantun atau kata mutiara ataupun motivasi. Motivasi setelah itu perkenalan diri. Jadi contohnya seperti ini ya. Halo semuanya, terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kesha Dinameswari, absen 38. Saya ingin bertanya seperti itu. Bisa lebih mengerti? Menegakkan keadilan, memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Itulah tujuan hukum. Halo semuanya, perkenalkan saya Fani Amalia, saya nomor absen 2. Berbicara dengan hukum dan sanksi. Bisakah kalian menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang terkena hukuman dari hukum-hukum di Indonesia, dari sanksi yang terendah sampai sanksi yang tertinggi? Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Fani.
pasar membeli pepaya. Saya mau izin bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Sawa dari angkatan 39. Saya ingin bertanya, apakah hukum seperti itu? Bagaimana jika tidak ada hukum? Apakah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jalan-jalan ke Taman Safari. Di Taman Safari ketemu sate Parasya. Halo semua, perkenalkan saya Dina Putri. Bolehkah saya bertanya ya? Jadi di sini saya ingin bertanya, di dalam pengadilan hukum, apakah seorang terdakwa atau seorang yang terjerat kasus hukum mendapatkan keringanan seperti amnesti ataupun apapun itu dari presiden? Sekian, terima kasih. Dan ciri-ciri dari orang yang mendapatkan pengurangan hukum tersebut. Sekian, terima kasih. Nah, baik, terima kasih pertanyaan semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk Fani, pertanyaan nomor 1, saya ingin menjawab. Urutan dari sanksi di Indonesia dari yang terendah sampai yang tertinggi itu adalah yang pertama adanya denda. Denda itu bisa juga diganti dengan kurungan ataupun sebaliknya. Yang kedua ada penjara dan yang paling tertinggi ada Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan kami. Menurut kami itu urutan hukuman itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu ada denda, kurungan, penjara, dan hukum mati. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Hukum adalah aturan yang harus dibuat oleh setiap negara. Karena jika tidak ada hukum, segala kegiatan proses keberlangsungan hidup di negara ini tidak akan berjalan dengan lancar, dan banyak orang akan semena-mena terhadap tingkah laku yang mereka lakukan. Dan hukum di Indonesia harus setara dari Sabang sampai Merauke. Yang dari jawaban dari saya, apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya singkat. pertanyaan ketiga. Jadi izinkan saya menjawab. Tentang keringanan hukum dari usia berapa? Oke, jadi keringanan hukum itu ada, contohnya anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran. Yang anak di bawah umur itu akan diberikan keringanan berupa denda atau harus membayar sanksi. Dan juga mungkin yang dipenjarakan akan diringankan menjadi lebih pemenjaranya sesuai umurnya. Saya terima. Semuanya. Nah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan adakan games, yaitu TTS. Jadi, aturan TTS ini adalah masing-masing kelompok akan mendapatkan satu buah kertas. Yang kedua, itu setiap kelompok tidak diperbolehkan mulai mengerjakan apabila belum ada instruksi dari kami. Yang ketiga, jika sudah selesai diharapkan langsung maju ke depan dengan membawa kertas tersebut, dan saat maju tidak diperbolehkan membawa pulpen. Yang keempat, untuk yang tercepat dan salahnya sedikit
akan menang, dan yang paling terakhir dan banyak salah akan mendapatkan hukuman. Baik? Mengerti? Terima kasih. Untuk semuanya sudah dapat kertas TTS-nya? Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai kumpul ke depan. Bagian tercepat akan menang. Dan benar ya. Baik, karena sudah ada yang benar sekali 100 dapatnya. Jadi saya bentuk. Oke, di sini kita kan tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang soal nomor pertama ada relatif. Relatif. Di mana? Yang soal kedua ada negatif. Negatif. Untuk soal ketiga ada tegas dan nyata. Tegas dan nyata. Untuk soal keempat ada administratif. Administratif. Untuk soal kelima ada ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Untuk soal yang keenam ada pidana. Pidana. Yang ketujuh ada jurisprudensi. Jurisprudensi. Yang ke-8 ada banding. Banding. Yang ke-9 ada negeri. Negeri. Yang ke-10 ada sipil. Sipil. Baik, untuk kelompok 4 silakan maju ke depan. Selamat.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi kami. Ayo semua tepuk tangan.